Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Sahabat Inspiri, kita ketemu lagi dalam acara Obras, obrolan cerdas bersama Inspiri Channel Production. Kali ini sesuai dengan permintaan atau request dari sahabat Inspiri, kita akan membahas lebih lanjut mengenai training. Karena banyak sekali lembaga training yang menawarkan jasa mereka dengan modul-modul yang sangat menarik, sehingga pengambil keputusan dari organisasi bisnis merasa sedikit agak kebingungan memilih yang mana. Untuk itu, Obras akan menghadirkan seorang narasumber, professional trainer yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia training. Di samping itu, beliau adalah juga seorang neurolinguistic programmer dan certified public speaking. Bersama kita, Bapak Marsono Mardi, atau yang biasa lebih akrab disapa dengan Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat Pak Sony? Alhamdulillah, Pak. Sehat, berkah. Alhamdulillah. Sehat dan berkah ya Pak. Amin, amin, Pak. Pandemi masih berjalan, tapi kita tetap semangat, kita tetap sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, Pak. Selalu ada peluang. Ya. Pak Sony, seperti saya sampaikan tadi, kita akan membahas mengenai training kali ini. Kita awali dulu dengan pentingnya training. Sebetulnya apa sih pentingnya training bagi organisasi bisnis, Pak? Ini pertanyaan yang sangat menarik, Pak. Mengapa? Karena hampir semua perusahaan selalu mempunyai visi dan misi. Yang dari sekian banyak visi dan misi mereka, biasanya ada dua hal yang sangat menarik terkait dengan pengembangan atau dunia training. Yang pertama adalah selalu perusahaan itu ingin mengembangkan tata kelola perusahaan yang profit, kemudian tumbuh dan memperhatikan kinerja yang terus-menerus. Yang kedua, selalu perusahaan itu ingin mengembangkan profitnya melalui inovasi, kreativitas, dan produktivitas dengan pengembangan sumber daya manusianya dan kesejahteraan mereka. Nah, disitulah peran training masuk di dalamnya, membantu perusahaan untuk mencapai visi dan misinya terkait dengan pengembangan karyawannya. Oke. Jadi kenapa training itu penting? Justru pentingnya training apabila perusahaan ini ingin membuat visi dan misinya itu living. Betul. Tidak hanya sekedar slogan. Betul. Tapi misinya living dengan mengembangkan sumber daya manusia. Ya. Karena hampir dipastikan setiap misi atau visi perusahaan itu ada mengembangkan sumber daya manusianya. Di samping mengembangkan bisnisnya, pertumbuhannya yang terus-menerus gitu ya Pak ya. Sebagus apapun infrastruktur yang dimiliki, sistem yang dimiliki, tetap di belakangnya adalah sumber daya manusia yang menjalankan itu semua, Pak. Oke, berarti pengembangan sumber daya manusia itu yang menyebabkan kenapa training itu penting. Betul sekali. Sekarang ini banyak dari sahabat Inspire yang menanyakan bagaimana sih memilih training itu, bagaimana memilih lembaga training dan metode serta modul training itu yang paling penting buat perusahaan apa gitu. Pertanyaannya begitu Pak. Iya, memang ini pertanyaan yang sangat mendasar, apalagi para manajemen, para end user memilih lembaga-lembaga training yang banyak. Apakah sesuai dengan metodologi dan kebutuhan mereka untuk pengembangan sumber daya manusianya. Ya. Yang pertama yang kita lihat biasanya dari apa sih yang ingin diharapkan dari sebuah training yang ingin dilakukan oleh perusahaan. Apakah itu bentuknya sebuah produk yang baru, sistem yang baru, atau apapun juga. Nah, mereka biasanya harus menyesuaikan itu semua dengan investasi dan outcome yang diharapkan, Pak. Ini tantangan terbesar dari lembaga training. Kenapa? Karena banyak perusahaan, banyak manajemen memandang sebuah training itu sebagai sebuah pengeluaran. Ya. Nah, sementara kita harus menyeimbangkan antara investasi yang dikeluarkan berupa finance, berupa jam kerja yang terpotong, kemudian kesibukan yang tersita dari sebuah training dengan outcome yang ingin diharapkan dari peserta training itu sendiri setelah mengikuti training. Nah, yang biasanya kita lihat adalah dengan melakukan training need analysis, Pak.
Itu adalah poin penting ketika sebuah training ingin dilakukan. Dan ini jarang dilakukan. Betul sekali. Karena biasanya perusahaan hanya melihat kita sudah waktunya melakukan training tanpa menimbang lagi apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman, apa sih yang mereka harapkan dari sebuah training. Ya. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi ada budget untuk training, ada jadwal untuk training buat karyawan dilakukan tanpa menentukan training need analysis. Sebetulnya training seperti apa yang dibutuhkan tanpa itu, gitu. Hanya eksekusi saja, gitu ya. Padahal tadi disampaikan oleh Pak Sony tadi bahwa di awal training itu seperti apa training yang dibutuhkan itu perlu dilakukan training need analysis. Yes, betul sekali. Training need analysis itu seperti apa sih Pak sebetulnya? Binatang apa sih itu? Ini pertanyaan menarik Pak Priyo. Jadi training need analysis ini kita menentukan bentuk dari training yang nanti akan kita lakukan berdasarkan kebutuhan mereka. Jadi kita bisa melakukan dengan bentuk wawancara, bisa dengan joint visit, bisa dengan observasi, bisa juga dengan istilahnya wawancara kepada mereka. Nah, ini semua nanti akan kita susun ke dalam bentuk metodologi. Materi yang dibutuhkan, sampai berapa banyak waktu yang diperlukan untuk satu modul materi training, Pak. Nah, ini nanti akan sangat terkait dengan yang namanya SWOT analysis juga, kemudian metodologi, kemudian berapa waktu yang kita butuhkan untuk sebuah program training, sampai dengan akhirnya kita bisa mengevaluasi apakah training yang kita lakukan di dalam kelas sesuai dengan hasil yang mereka harapkan. Itu yang kita sebut dengan training need analysis. Jadi training need analysis itu sebetulnya untuk mencari secara lebih objektif kebutuhan training untuk para peserta atau calon peserta training itu apa sebetulnya. Betul, Pak. Jadi kita menyesuaikan antara tujuan company mengadakan training tersebut dengan outcome yang nanti mereka harapkan. Oke, metodenya adalah diantaranya tadi wawancara. Wawancara itu bisa dilakukan kepada calon peserta training maupun kepada atasannya. Betul. Atasannya, peersnya, atau yang mengirimkan training itu maunya apa sebetulnya. Betul sekali. Kemudian bisa juga dilakukan dengan observasi dan joint visit. Joint visit itu kalau nggak salah dari lembaga training itu ikut jalan kepada tim tadi. Salah satu bentuk bentuknya. Karena masih ada juga bentuk-bentuk yang lain, misalnya yang paling umum adalah kayak pre-test dan post-test. Kita bisa melihat di sana gate-nya seperti apa sebelum dilakukan sebuah training sampai dengan peserta mengikuti training tersebut. Apakah ada perubahan misalnya dari sisi, biasanya kan kita training kita melihat 3 hal, Pak. Attitude, kemudian skill, dan kemudian adalah knowledge-nya. Dari sisi knowledge apa yang berbeda? Dari sisi skill apa yang sudah berubah? Kemudian dari sisi attitude apa yang biasa juga mereka yang lakukan sebelum training setelah mereka mengikuti sebuah training. Jadi 3 topik itu yang biasanya kita ukur dalam sebuah training analysis. Oke. Dari metode yang dilakukan apakah wawancara, observasi, joint visit, yang dilihat 3, skill, knowledge, sama attitude mereka gitu ya. Sebelum dilakukan training, nanti sesudah training dijalankan, dilakukan lagi hal yang sama untuk dibandingkan before and after. Iya. Oke, itu tadi bahwa pentingnya training itu karena ini untuk mengembangkan perusahaan, mengikuti membuat misi dan visi perusahaan tadi untuk bisa hidup di dalam perusahaan itu, terimplementasi dengan benar dan baik. Tidak hanya sekedar visi misi terpampang di reception selalu itu kan Pak, tapi benar-benar hidup di dalam perusahaan itu. Karena diantaranya adalah mengembangkan sumber daya manusia tadi Pak ya, melalui training. Yang lebih penting dari training itu adalah training need analysis untuk membuat apa yang diinvestasikan oleh perusahaan dalam melakukan training itu tidak sia-sia. Tapi sesuai dengan ekspektasi dari perusahaan maupun ekspektasi dari peserta training juga tentunya. Iya, betul sekali. Kemudian yang akan menjadi pertanyaan berikutnya Pak Sony itu adalah bagaimana perusahaan ini memilih peserta training dari perusahaan ini dengan tepat. Karena sering masukan dari sahabat Inspire juga bahwa
decision maker itu beberapa kali merasakan bahwa dia tidak mungkin memberangkatkan semua karyawannya untuk training tertentu. Jadi dia memilih beberapa untuk jalan. Karena training ini kan diantaranya juga apresiasi oleh manajemen kepada karyawan untuk berangkat training sebagai apresiasi. Gitu. Tapi kenyataannya dia merasa bahwa wah saya salah memilih orang yang saya berangkatkan. Gitu. Seperti apa sih sebetulnya peserta training dan bagaimana memilih peserta training itu, Pak? Kalau hal seperti itu, sebaiknya perusahaan itu membuka program training ketika dia sudah memilih vendor tertentu atau mungkin sudah menyusun sebuah program training. Nah, sampaikan kepada seluruh karyawan bahwa ada syarat-syarat tertentu mengikuti training. Misalnya bahwa untuk mengikuti training, misalnya leadership, mereka harus sudah 2 tahun atau setahun atau apapun lah ya. Menjadi syarat. Sehingga karyawan merasa datang kepada sebuah training memang datang atas kebutuhannya dia sendiri, bukan karena penugasan atau sesuatu yang dia merasa sudah tahu tapi tetap mendapatkan penugasan. Karena nanti biasanya pengalaman saya memberikan berbagai macam training kepada teman-teman leaders, selain manager, ada 4 hal Pak. Ada 4 tipe teman-teman sebagai peserta training. Ada yang mereka datang dengan sepenuh hati untuk belajar. Biasanya kita sebut ini adalah tipe-tipe pembelajar. Mereka datang lebih awal, duduk di depan, tekun, mendengarkan, mencatat, bertanya, aktif, dan lain sebagainya. Ada juga yang peserta merasa, kalau kita sebut sebagai peserta napi Pak. Mereka datang, iya, seperti orang yang terpenjara, ini hari Sabtu, ini hari Minggu, harinya gue, dalam tanda kutip saya berkumpul dengan keluarga, tapi harus mengikuti sebuah training yang ditugaskan perusahaan yang sebenarnya saya tidak merasa perlu. Oke. Nah, hal-hal seperti ini kalau misalnya jumlahnya akan sangat banyak, itu akan mempengaruhi proses belajar di dalam sebuah training. Ada juga yang peserta kita sebutnya sebagai peserta turis, Pak. Nah, ini pintar-pintarnya seorang trainer memberikan materi-materi yang menarik. Peserta yang turis buat mereka adalah seru nggak sih? Ada hadiahnya nggak sih? Nah, kalau mereka melihat itu menarik, ada hadiahnya, banyak game-nya, mereka akan tertarik. Tetapi buat mereka yang misalnya peserta mayoritasnya peserta pembelajar, jadi antara berbagai macam tipe peserta training ini yang kita harus menyesuaikan. Masih satu lagi Pak. Ada satu lagi. Apa itu? Napi, pembelajar, turis, satu lagi memang profesor Pak. Jadi mohon maaf, mereka datang merasa sudah tahu, akhirnya lebih banyak bertanya untuk mengetes sejauh mana sih para trainernya. Gitu Pak. Jadi ada turis, ada napi, ada pembelajar, ada yang profesor. Ngetes. Nah, itu tantangan sebagai seorang trainer. Makanya juga kalau dalam program-program training yang banyak, yang panjang berkesinambungan, misal 3 bulan atau 6 bulan, sebaiknya para trainer ini jangan sendirian. Kita berbagi, karena dengan berbagai macam gaya trainer dengan karakteristik dan gaya mengajarnya, itu akan sangat membantu para peserta untuk bisa menerima, menyerap materi training sebanyak mungkin. Ya, jadi ada 4 macam peserta training. Peserta training. Kemudian, tapi tetap semuanya itu kembali kepada training need analysis ya Pak? Iya, betul sekali. Kalau training need analysisnya itu tepat, benar, tentunya akan pembagian tadi tidak akan terlalu timpang. Iya. Yang merepotkan pesertanya, merepotkan juga trainernya, yang ujungnya tidak akan efektif, tidak tercapai tujuannya. Gitu. Iya. Karena training need analysis tidak hanya mencakup dari sisi modulnya saja Pak, tetapi kita juga mengenali siapa calon peserta training yang akan hadir nanti. Usia mereka seperti apa, interestingnya mereka seperti apa. Dari situ kita juga bisa menggali gaya belajarnya mereka. Nah, semakin banyak gaya pembelajar, semakin enak. Tapi juga kalau gaya pembelajarnya misalnya 80%, 20% misalnya ada napi, ada turis, agak riskan juga Pak. Jadi pembelajarannya cukup tenang, santai,
kalau gitu. Kita perlu juga teman-teman yang turis, yang ada napi 1 2 gitu. Ada supaya hidup, ada hidup Pak. Nah dari sini kita bisa memberikan kapan kita memberikan seorang profesor ini untuk bicara, kapan seorang turis ini kita ajak untuk dibully, karena biasanya orang yang teman-teman turis ini dibully pun nggak masalah Pak. Karena mereka happy, senang. Selepas itu mereka dapat misalnya hadiah tertentu. Gitu. Tapi kalau pembelajar semua, waduh Pak, sunyi sepi. Perlu juga nanti Pak Sony menghadapi peserta training itu profesor semua. Jadi itu mengadu kedikdayaan Pak Sony. Ya Pak. Nanti ada teknik-teknik tersendiri sebelum kita memulai sebuah training, ketika kita mengetahui oh ini 1 2 ada yang tipe profesor. Siap. Jadi ada hal-hal yang menarik juga di sana. Semuanya memberikan kesan yang memperkaya proses training, proses belajar mengajar itu sendiri Pak. Sahabat Inspiring, di sesi pertama ini kita sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Sony mengenai pentingnya training, kemudian bagaimana melakukan training itu, apa yang paling penting sebelum training itu dilakukan, training need analysis. Kemudian tadi di akhir beliau juga menyampaikan adanya 4 tipe peserta training dan tipikal atau karakteristik masing-masing tipe peserta training tadi. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita mengenai training dengan Pak Sony, mengenai training itu yang menarik seperti apa, metodenya seperti apa, sehingga membuahkan hasil training yang optimal. Sampai ketemu, tetap sehat, tetap semangat, salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya mengikuti tren yang sangat luar biasa yang dihadirkan oleh Inspiring, di mana pada saat ini materi yang diberikan adalah finance for non-finance, sehingga orang-orang seperti saya yang backgroundnya bukan accounting mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Dan sebagai seseorang yang memulai bisnis ini, saya lebih merasa percaya diri dan yakin untuk langkah saya ke depan. Terima kasih Inspiring. Mudah-mudahan ke depan bisa memberikan lagi sesuatu yang lebih menyemangati lagi dan lebih mencerahkan lagi. Terima kasih. Sukses untuk Inspire. Selamat sore teman-teman. Hari ini sangat luar biasa ya, khususnya bagi saya setelah mengikuti training tentang transformational leadership. Ini luar biasa. Jangan bilang Anda bisa menjadi leader yang hebat sebelum ikut pelatihan leadership di Inspiring. Sahabat Inspiring, salam inspirasi. Kita lanjutkan di sesi kedua ini mengenai training. Bahasan kita masih bersama dengan Pak Sony, Pak Marsono Mardi, yang kita sudah akrab dengan beliau dan kita menyampaikan dengan Pak Sony. Kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi mengenai metode training. Karena mengikuti training itu bukan sesuatu yang selalu menarik buat semua karyawan, buat setiap individu. Karena tadi sudah ada jawaban di depan bahwa training need analysis itu menjadi kuncinya. Di mana kebutuhan itu sudah ada di sana, sudah matching antara peserta training dan trainernya. Kalau sudah pas, itu akan lebih enak. Cuman itu belum menjadi jawaban semuanya. Karena metode training itu juga sangat penting. Bisa orang sudah sesuai dengan kebutuhannya, tapi cara penyampaiannya yang kurang nyaman, dengan secara pribadi dia tidak suka melihat orangnya, itu juga suatu tantangan. Baik peserta training maupun trainernya. Nah, metode seperti apa sih sebetulnya yang terbaik? Mungkin tidak terbaik, tapi yang pas dengan kebutuhan peserta training. Pak Sony, kita ketemu lagi, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai training.
Nah, di depan saya memberikan sedikit gambaran kepada sahabat Inspire yang menanyakan mengenai training ini, mengenai metodenya, Pak. Tadi kita sudah bicara mengenai training need analysis, tipikal peserta training dengan gayanya masing-masing. Nah, sekarang metode training yang pas itu seperti apa ya sebaiknya? Kalau bicara metode training yang paling pas untuk para peserta training yang kita berikan, memang banyak hal ya Pak. Mulai dari pemilihan waktu, pemilihan tempat, kemudian materi training yang kita sudah susun berdasarkan training need analysis, sampai dengan penampilan, mohon maaf, trainernya itu sendiri juga mempengaruhi. Contoh ya, misalnya ketika kita memilih training di hari Sabtu atau hari Minggu, itu sudah tentu akan menyita waktu keluarga para peserta training. Nah, peserta-peserta training yang merasa dirinya kayak tadi yang kita sebutkan dibahas sebelumnya, bahwa saya ini merasa sudah tahu. Nah, itu sudah sejak awal dia sudah kehilangan mood untuk belajar. Dan kalau jumlahnya besar itu sangat mempengaruhi proses belajar mengajar secara keseluruhan di dalam proses itu training sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita memilih metodologi. Yang kita berikan bukan peserta, anak SD yang kita sifatnya doktrin, ya. Tapi ini adalah proses belajar mengajar bagi orang dewasa yang mereka sudah punya knowledge, sudah punya pengalaman, sudah punya hal-hal yang mereka sedikit tahu tentang produk atau modul training itu sendiri. Sehingga kita harus menyesuaikan bagaimana sih dengan segala permasalahan di dalam benak mereka di luar sana, dengan masalah keluarga, dengan masalah transportasi untuk menuju ke tempat training itu sendiri, sampai mengumpulkan mindset mereka ke dalam proses untuk fokus ke dalam training yang hari itu dilakukan. Mulai dari kita membuka apresiasi kepada mereka untuk mau hadir, misalnya di hari Sabtu, sementara yang lain sibuk dengan urusan jalan-jalannya, berkumpul bersama keluarga, tetapi mereka mau duduk di sini, hadir di sini, itu sudah apresiasi. Jadi hal-hal yang sangat membantu teman-teman untuk bisa engage, tertarik di dalam sebuah proses training adalah mulai dari banyak hal yang tadi saya sebutkan, waktu, pemilihan tempat, kemudian suasana yang ingin dibangun, sampai dengan modul materi training yang akan kita berikan. Ya, biasanya untuk teman-teman yang sudah dewasa seperti ini, kita memberikan training itu tidak terlalu banyak berdasarkan teori, Pak. Yang paling ideal adalah 30-70. 30% itu teorinya, kemudian 70% kita lebih banyak kepada aktivitas pembelajaran. Jadi semakin banyak panca indera yang dilibatkan, akan semakin menarik proses belajar mengajar itu sendiri. Karena kita mengetahui bahwa setiap kita punya kecenderungan tertentu. Saya lebih suka melihat gambar. Saya lebih suka misalnya praktek melakukan kinestetik. Ada juga yang memang lebih banyak mendengarkan, mencatat, dan lain sebagainya. Nah, kita menyesuaikan metodologi itu semua dengan gaya belajarnya teman-teman. Nah, itulah yang dibutuhkan seorang trainer, mengetahui siapa sih audiensnya, siapa sih peserta trainingnya, gaya belajar mereka seperti apa, kemudian interestingnya mereka seperti apa. Itu sangat-sangat membantu peserta training untuk bisa menyerap dan menikmati proses belajar mengajar selama training itu berlangsung. Jadi metodologi 30-70 buat orang dewasa itu sangat cocok. Jadi ada dua hal yang menarik. 30-70. Teori, praktek. Kemudian satu lagi yang Pak Sony tadi sampaikan, mengenai semakin banyak panca indera yang dilibatkan dalam training itu, semakin mudah terserap oleh peserta. Mereka semakin antusias gitu ya. Mengenai 30-70, cukup Pak 30% teori? Karena sebetulnya menurut pandangan saya yang awam nih, kita datang ke training itu kan akan mengupgrade knowledge dan skill. Sementara yang diberikan 30%, apakah 30% itu mencukupi kebutuhan atau peningkatan knowledge dan skill tadi, Pak? Iya Pak, kita menggabungkan antara sesuatu knowledge yang baru
dengan pengalaman belajar yang mereka miliki masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan 30-70. Jadi kita memberikan sesuatu yang baru 30%, kemudian dengan di 70%-nya berdasarkan pengalaman mereka, workshop, diskusi, itu justru sangat membantu teman-teman belajar menyerap sesuatu yang baru itu terintegrasi dengan knowledge mereka yang sudah ada sebelumnya. Nah, ketimbang ketika kita menyampaikan sebuah katakanlah di balik 70%-nya teori, 30%-nya adalah praktek, itu nggak ada bedanya kita berikan fotokopi, hand on, kita suruh mereka membaca. Kemudian mereka besok balik lagi dengan itu. Oke, saya paham. Jadi mulai paham bahwa sebetulnya peserta training berangkat itu tidak berangkat dengan nol sama sekali. Betul. Pasti ada background pengetahuan yang mereka tahu. 30% itu adalah trigger untuk membangkitkan kembali ilmu yang mereka punya itu ya. Kemudian ditambahkan yang baru-baru tadi, 30% tadi, untuk diimplementasikan dalam praktek. 70% tadi untuk praktek. Praktek tadi karena yang diyakini Pak Sony adalah semakin banyak panca indera terlibat, semakin banyak terserap materi itu, dan semakin antusias peserta. Jadi itu adalah praktek. Iya. Karena di dalam praktek itu panca indera akan lebih banyak. Betul. Praktek itu apa saja, Pak? Macam-macam, Pak. Praktek itu sesuai dengan apa yang ingin kita harapkan dari proses belajar mengajar itu sendiri. Misalnya, ya, ketika kita bicaranya dalam contoh kasus materi-materi coaching, ya, ketika kita sudah bisa memberikan misalnya 6 peraturan emas ketika Bapak Ibu memberikan sebuah coaching. 1, kita berikan 1 materi atau 1 prinsip. Kemudian kita berikan teman-teman untuk praktek dengan case study tertentu, misalnya ada anak buahnya yang punya masalah dengan attitude. Nah, dia kapan memberikan coaching, kemudian ada observer saling memberikan feedback ketika proses coaching itu sudah diberikan. Nah, 70% ini adalah prakteknya. Case study atau role play atau workshop. Macam-macam bentuknya. Bisa workshop, bisa role play, bisa praktek, bisa case study, bisa forum group discussion dan lain sebagainya. Atau presentasi ya, Pak? Atau presentasi, atau juga mereka kita berikan sebuah permainan. Yang dari situ kita nanti berikan debrief. Bisa debriefnya langsung dari kita sebagai fasilitator, bisa juga dari masing-masing peserta. Dengan demikian mereka tidak merasa sedang diajari, tapi mereka mengumpahkan pengetahuan, knowledge, pengalaman, dan itu akan saling memperkaya. Gitu. Ya, terima kasih. Jadi manfaat training ini selain tadi untuk mengejar visi dan misi company, ini juga sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan. Siap. Saya merasa ketika dulu saya sebagai karyawan sebelum menjadi seorang trainer, ketika kita mendapatkan sebuah program training diikutkan untuk mengupgrade skill kita, kita merasa bahwa kita dihargai. Dan itu semakin membuat kita betah di perusahaan itu dan memberikan hal-hal yang terbaik, karena kita melihat bahwa saya punya karir di sini, saya punya peluang untuk mengembangkan diri saya. Jadi bentuk sebuah training juga bisa sebagai bentuk apresiasi dari company kepada karyawan-karyawan. Terima kasih. Dan itu akan mempertahankan karyawan yang punya talenta yang bagus. Pretensi. Betul. Program pretensi dari perusahaan itu bisa merupakan apresiasi dalam bentuk memberangkatkan kepada karyawan. Sahabat Inspire, kita sudah mendapatkan pencerahan cukup banyak dari Pak Sony kali ini mengenai training. Yang awalnya kita masih bingung, apa sih pentingnya training itu? Kemudian kita bingung juga lembaga training yang bagaimana, metode training yang bagaimana yang terbaik untuk perusahaan. Kita sudah mendapatkan jawabannya dari Pak Sony tadi bahwa training dibutuhkan untuk membuat visi misi perusahaan itu hidup di dalam perusahaan dengan meningkatkan kompetensi pengembangan sumber daya manusia. Kemudian metodenya yang paling utama adalah 30-70%.
70% adalah praktek dengan workshop, presentasi, kemudian role play dan sebagainya. Ini akan membuat training itu efektif dan tidak membosankan. Karena semakin banyak panca indera yang terlibat di dalam training, semakin banyak training itu terserap dan teringat, membekas di dalam memori peserta training sehingga akan terimplementasi dengan baik. Training itu selain untuk pengembangan sumber daya manusia, ternyata di dalam perusahaan bisa dimanfaatkan sebagai apresiasi dari perusahaan untuk karyawannya yang mempunyai potensi atau berprestasi. Sehingga training bisa merupakan program retention juga buat perusahaan bagi karyawannya. Selain apresiasi atau retention buat karyawan yang potensial dan berprestasi. Kita akan membahasnya pada episode berikutnya mengenai training di Obras. Episode berikutnya. Sampai ketemu, kita bahas kembali training lebih dalam lagi nanti. Salam inspirasi.